Bentar. Aduh, laptopku ini agak error. Bentar ya. Kayak apa sih prognosanya? Prognosanya bagi ibu dan bagi anaknya ya. Adik-adik semuanya kan sudah punya ini materinya ya. Untuk ibu kemungkinan robekan pada perineumnya lebih lebar. Juga dengar adik-adik suaranya Bu Yuda dengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oh, dengar, oke ya. Takutnya nggak dengar ya, karena di sini cuacanya lagi mendung. Takutnya internetnya yang nggak nyampe. Kemungkinan robekan pada perineumnya lebih lebar, juga karena dilakukan adanya tindakan. Biasanya kalau letak sungsang banyak tindakannya. Contohnya di apa? Nah, agak dipaksa-paksa karena takutnya nanti dia nggak lancar karena bukan kepala, biasanya kayak gitu. Yang kedua, selain itu ketuban lebih cepat pecahnya. Kenapa kok ketuban lebih cepat pecahnya? Karena kondisinya kalau letak sungsang, bayinya itu banyak geraknya dalam udara dan partus lebih lama, mudah terjadi infeksi. Itu bagi ibu. Bagi anaknya kayak apa prognosenya? Bagi anak tidak begitu baik karena ada gangguan perdarahan pada plasenta setelah bokong lahir dan juga setelah perut bayi lahir. Nah, di situ ada suatu tekanan bokong lahir itu merupakan suatu manipulasi yang luar biasa dan juga setelah dikatakan di situ setelah perutnya bayi lahir. Ini pasti ada suatu tarikan-tarikan atau manipulasi ya. Ini yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Tali pusat terjepit antara kepala dan panggul. Juga selain itu anak bisa menderita aspeksia. Setelah pusat lahir dan supaya janin hidup, janin harus dilahirkan dalam waktu 8 menit sampai 10 menit. Kalau di rumah sakit harus dibatasi karena kalau nggak dibatasi takutnya kepalanya tertekan, ya bayinya nggak bisa nafas. Nah, itu penanganannya kayak apa? Sikap sewaktu hamilnya, karena pasien untuk anak tidak baik atau prognosenya pasien untuk anak tidak baik, usahakan bisa merubah letak janin menjadi letak kepala dengan versi luar. Tapi itu bahaya banget, boleh dilakukan di rumah sakit. Makanya kalau kita bicara letak bokong, bidan itu hanya sekedar tahu, oh teorinya seperti itu, prognosanya seperti itu, diagnosanya ibu dan bayi seperti itu. Nah, tindakannya kayak apa? Harus dirujuk, tetap dirujuk. Tapi kalau keadaan darurat itu dia datang sudah muka lengkap, panggulnya udah kelihatan, bokongnya bayi ya harus kita tolong pada multipara. Tapi kalau pada primipara tetap kita rujuk, kita dampingi ke rumah sakit, bidannya juga harus mengantar. Tujuan merubah letak bokong pada primipara pada usia 34 minggu, berarti bayinya masih kecil, masih mudah digerakkan. Multiparanya 36 minggu. Kontraindikasi, tidak ada panggul sempit, tidak ada gemeli, tidak ada plasenta previa. Maksudnya, bentar ya, ini HP-ku, ini HP-ku. Letaknya. Nah, itu kontraindikasinya harus tidak ada. Kita melakukan merubah jadi letak bokong menjadi letak kepala. Yang namanya tindakannya adalah versi luar, merubah letak janin. Dulunya kepalanya ada di atas, kepinginnya kepalanya ada di bawah. Itu namanya versi luar. Kontraindikasinya harus tidak ada. Kontraindikasinya kayak apa? Panggulnya sempit, gemeli atau kembar, dan adanya plasenta previa. Plasenta previa itu plasenta yang menempelnya ada di bawah, ada di serviks. Itu tidak boleh.
Karena kalau ada misalnya panggulnya sempit, toh di versi luar juga nggak bisa. Anak kembar juga nggak bisa di versi luar. Terus plasenta previa, kalau di versi luar juga perdarahan, akhirnya ibu dan bayinya meninggal. Itu kontraindikasinya kenapa tidak boleh dilakukan. Syarat versi luar kayak apa? Sebetulnya ini nanti di semester 5 itu adik-adik ada patologi, tapi sedikit ini saya masuki ya. Syarat versi luar, orang-orang yang harus mempunyai kompetensi, karena harus hati-hati, syaratnya pembukaannya kurang dari 5. Ketubannya masih utuh atau belum pecah. Bokong belum turun atau belum masuk PAP. Kenapa 3 syarat ini harus dilalui? Karena kalau salah satu syarat itu sudah ada, misalnya kalau 3-tiganya ini harus dilalui, harus merupakan syarat yang baku, misalnya ketubannya sudah pecah, ya nggak bisa di versi luar. Bokongnya sudah masuk di pintu atas panggul, juga nggak bisa di versi luar. Pembukaannya lebih banyak, biasanya pada pembukaan yang lebih banyak, bokongnya sudah masuk di pintu atas panggul. Itu adalah alasannya, kenapa tidak boleh di versi luar. Jadi di situ ada teknik Lofstad dan persalinan pada letak bokong. Itu sudah tak berikan untuk kolom-kolomnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Tekniknya bokong dulu, lah ini nanti bisa dipraktekkan di saat laborat di klinik. Kalau sekarang Bu Yuda hanya ngomong aja, nggak bisa. Ini harus adik-adik betul-betul tahu bonekanya, harus tahu panggulnya, baru kita ngomongkan teknik versi luarnya, bukan pada persalinan tak bokong. Ya, saya tinggal ya itu ya. Hai adik-adik. Masih monitor Bu Yuda? Iya Bu, masa Bu. Ya oke. Cara melahirkan pervaginan letak bokong kayak apa? Sebetulnya itu bisa lahir spontan pada letak sungsang normal dan dilahirkan dengan manual aid atau manual Hilfe. Tulisannya manual Hilfe. Itu bisa dilahirkan dengan spontan dan manual aid. Hanya itu sih untuk melalui vagina pada letak bokong. Ada 2 fase waktu memimpin partus. Fase 1 adalah fase menunggu. Yang dikatakan fase menunggu kayak apa, Bu Yuda? Sebelum bokong lahir seluruhnya, kita lakukan observasi. Hanya observasi, maksudnya observasi itu kita tunggu, kita lihat ya. Bila tangan tidak menjungkit ke atas atau nuke arm, persalinan itu mudah. Kalau tangannya tidak menjungkit, tapi kalau tangannya menjungkit juga merupakan kesulitan itu. Jangan melakukan ekspresi Kristeller karena hal ini akan memudahkan terjadinya tangan yang menjungkit. Maksudnya Kristeller itu perutnya ibu yang didorong, maksudnya membantukan tenaga, tapi kalau letak sungsang itu membuat tangan bayinya menjungkit ke atas, jadi malah nggak bisa lahir normal. Fase yang kedua, tadi fase pertama menunggu, fase kedua bertindak cepat. Kenapa kok bertindak cepat ya? Dikatakan itu bila badan janin sudah lahir sampai dengan pusat. Kalau badan janinnya sudah lahir sampai pusatnya bayi, ya kita nggak bisa. Harus bertindak cepat. Satu harus bertindak menunggu, satunya harus bertindak cepat. Tali pusat akan tertekan antara kepala dan panggul. Bila perutnya sudah lahir, tali pusat tertekan, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Bayinya tidak bernafas, bayinya meninggal. Nah, itu bidan tidak boleh untuk sampai melakukan kayak gitu. Makanya letak bokong atau letak sungsang harus dirujuk ke rumah sakit. Alasannya itu, kalau tali pusatnya tertekan antara panggul dan kepala, maka bayinya tidak bisa bernafas. Maka janin harus
lahirkan sekitar 8 menitan. Kalau lebih Bu Yuda, yang nggak bisa, oksigen yang ada di atas di kepalanya sudah terganggu, sehingga bayinya asfiksia, setelah asfiksia bayinya meninggal, megap-megap di dalam uterus meninggal. Kalau tali pusat itu terjepit, kebanyakan bayinya meninggal. Untuk mempercepat lahirnya, janin dapat dilakukan dengan manual aid. Manual aid itu adalah mengkait. Mengkait apa? Mengkait kaki, mengkait tangan, ya. Dan itu masuk di dalam vagina yang seperti ini, ya. Ini dikait, itu namanya manual aid. Cara melahirkan baut dan lengan dengan cara ini ada klasik, ada lofset, ada Muller, ada Brach. Nah, itu nanti bisa dipraktekkan di lab scale. Adik-adik paling enggak sudah mempunyai catatan, oh dilahirkan dengan 4 cara. Dengan apa? Dengan lofset, dengan Brach, dengan Muller, dengan klasik. Kayak apa nanti ada deh itu di lab skill-nya. Kalau Bu Yuda sekarang ngomong, ini nggak bisa. Yang atas, cara melahirkan baut dengan cara ini kayaknya double ya. Nah, ini diambil salah satu nanti. Ini ada cara melahirkannya dengan Morisot, Desenu, Martin, Winkel. Nah, ini adik-adik nanti ini adanya di lab scale. Kalau sekarang Bu Yuda ngomong nggak bisa ya Dek ya. Ada nonjok, ada prak terbalik, ada ekstrasi, ada profilakpinat. Kenapa sih kok bisa terjadi letak sungsang? Nah, kemarin kira-kira kenapa Bu Ida ngomongnya pertama adalah kemungkinan multiparitas. Multiparitas itu adalah ibu yang pernah hamil lebih dari 1 kali. Itu paling sering. Kelainan letak. Kelainan letak pada apa? Pada ibunya. Kandungan yang menggantung kalau nggak salah kayak gitu kemarin di soalnya ada ya. Oh kalau bayinya kenapa? Bayinya mungkin karena bayi yang kecil. Kalau distosia kelainan His kemarin sama temanmu sebetulnya sudah dibahas, semuanya ini sudah dibahas. Cuman aku ingatkan kembali supaya adik-adik itu nggak lupa. Kelainan His kemarin ada berapa, Dek? Ada hipotonik, ada hipertonik, ada masih adakah? Masih ingatkah? Lupa ya. Di sini dikatakan inersia hipotonik dibagi menjadi 2, yaitu inersia uteri primer dan inersia uteri sekunder. Dikatakan inersia uteri primer yang seperti apa, Bu Yuda? Nah, ini juga ada terjadi pada permulaan fase laten. Itu dikatakan inersia uteri primer. Terjadinya pada fase laten. Pada fase laten itu pembukaan 1 sampai pembukaan kurang dari 4. Itu fase laten. Itu dikatakan inersia uteri primer. Inersia itu kelainan His. Sudah terjadi kelemahan-kelemahan. Kalau inersia uteri sekunder terjadi pada fase aktif kala 1 dan kala 2. Dikatakan fase aktif itu pembukaan lebih dari 4 sampai pembukaan 10. Kala 2 dikatakan kala 2, kala yang mulai pembukaan 10 sampai bayinya lahir. Itu kalau
terjadi inersia uteri, ya, terjadi mungkin hiper atau hipo, ya, atau kedua-duanya, campuran kedua-duanya, itu bayinya juga akan mengalami kesulitan untuk lahir. Penanganannya kayak apa? Harus memperbaiki, kalau sudah terjadi inersia uteri, penangannya harus KU-nya diperbaiki dengan apa? Dengan gizi. Nah, gizi selama apa? Kalau bisa gizi selama ibunya hamil. Makanya dilihat HB-nya pada trimester 1 dan trimester 3. HB-nya dilihat. Kalau HB-nya normal, HB normal berapa? HB normal pada ibu hamil adalah 12 gram %. Nah, itu yang menyebabkan inersia uteri karena gizinya kurang baik pada saat ibunya hamil. Penanganannya selain memperbaiki KU, penderita dipersiapkan untuk persalinan, teliti keadaan serviks, presentasi, posisi, penurunan kepala atau bokong. Bila sudah masuk PAP, pasien disuruh jalan-jalan bila his timbul adekuat. Ya, maksudnya kalau tidak terjadi his, tapi kalau terjadi his yang adekuat ya satu-satunya jalan inersia uteri itu hanya SC. Kalau yang hipertonik kayak apa? Hipertonik itu his yang munculnya sangat keras sekali. Kalau hipo kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Hiper, hipo, atau perpaduan keduanya itu juga tidak baik. Kedua-duanya tidak baik untuk pasien. Kemarin distosia kelainan alat kandungan sudah dibahas oleh temanmu juga. Adik-adik banyak yang betul sih. Adik-adik banyak yang betul. Hasil UTS-nya mudah-mudahan nanti UAS-nya bagus juga. Itu harapannya Bu Yuda. Harapannya kelompok juga, tugas kelompok juga Bu Yuda nilai. Masing-masing kelompok siapa yang aktif, siapa yang nggak aktif, walaupun ini melalui online, Bu Yuda tetap untuk mendokumentasikan. Di sini distosia alat kandungan, ada vulva, ada apa lagi? Ada vulva, ada vagina, ada serviks kalau nggak salah ya. Bentuknya kayak apa? Nah, kalau vulva dikatakan udim vulva, stenosis vulva, kelainan bawaan, varises. Kira-kira kalau terjadi udim vulva, bisakah bayinya itu lahir? Bisa lahir, tapi iya bisa lahir, tapi dengan dinding-dinding vaginanya namanya vulva ya. Vulva itu kan ruangan yang ada untuk dilewati jalan lahir. Itu udem itu bengkak. Kalau sudah bengkak, ya itu kesulitan untuk lahirkan bayinya. Itu namanya distosia. Jadi distosia itu bisa dari ibu, bisa dari bayi. Kalau vulva kira-kira distosia dari mana? Dari ibunya. Dari ibu, Bu. Dari ibu, ya. Di sini dikatakan adanya stenosis vulva, adanya kelainan bawaan, atresia vulva. Adakah? Ya ada. Ada aja. Ibu mau melahirkan ternyata tidak ada lubangnya, ada di vulva. Itu bisa terjadi kayak gitu. Melebarnya pembuluh darah di tungkai, namanya varises. Kalau hematoma vulva dapat juga terjadi karena adanya trauma. Misalnya, ibu duduk cepat-cepat, terus bokongnya ibu cepat-cepat duduknya, terus ketatap benda keras yang diduduki, nggak tahu, oh ternyata ada batu lah. Itu bisa juga di bawahnya, di tempat kursinya atau di tempat mana di mana ibunya duduk itu ada batu misalnya, itu bisa terjadi vulvanya hematoma. Atau kalau yang
ibu-ibu yang koitusnya kasar misalnya, itu bisa terjadi pada ibu hamil, bisa terjadi hematoma juga. Peradangan. Peradangan vulva sering bersamaan dengan peradangan vagina dan dapat terjadi akibat infeksi. Misalnya, peradangan infeksi apa? Sifilis, gonore, trichomonas. Nah, itu akibat dari bakteri. Gennya Condylomata acuminata, pertumbuhan pada kulit selaput lendir yang menyerupai jengger ayam atau jago. Kalau adik-adik tahu, mungkin ada pasien nanti di rumah sakit di vulvanya, loh kok ada seperti bunga jengger jago seperti itu ya, itu namanya Condyloma acuminata. Terjadi fistula. Fistula itu kayak apa? Vagina terjadi pada waktu bersalin, ibu sebagai tindakan merupakan fistula itu merupakan suatu benjolan ya. Tapi benjolan itu beresiko banget di saat adanya persalinan, itu sangat mengganggu. Jadi menghambat jalannya bayi untuk mau lahir. Nggak bisa karena ada suatu tekanan, ada benjolan. Walaupun benjolannya tidak besar. Sebesar apa? Misalnya sebesar telur ayam. Itu ya nggak bisa bayinya lahir. Maksudnya begitu. Itu harus diinsisi dulu. Kalau mau ngelahirin bayinya harus diinsisi. Vagina, kelainan vagina, adanya stenosis vagina congenital. Memang dari aslinya, maksudnya memang dari aslinya vaginanya dari lahir dia sudah terjadi kelainan, namanya stenosis vagina congenital ya. Tapi jarang sekali terdapat, tapi di dunia pasti ada. Kelainan-kelainan seperti itu pasti ada. Hanya yang kuasa yang bisa menentukan kayak gitu. Kelainan vagina ada aplasia vagina ya, tidak adanya vagina dan ditempatkan di adanya vagina. Bisakah terjadi seperti itu? Bisa. Di mana kira-kira pada orang-orang yang waria? Itu sering. Kalau bukan orang yang waria kayak apa, Bu Yuda? Orang-orang yang bukan